Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko. Hari ini ingin mempresentasikan tentang analisis titik impas atau break even point dari sisi perhitungan dan dari sisi grafis. Saya akan mulai dengan memberikan contoh perhitungan dan kemudian diikuti dengan grafis. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah contoh analisis titik impas. Katakanlah sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost-nya sebesar 500 juta per bulan. Perusahaan tersebut memiliki satu jenis produk saja yang dijual. Kemudian, biaya variabel per unit dari produk tersebut adalah 100.000. Ini dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beban administrasi, dan beban penjualan. Kemudian, harga jual produknya itu adalah Rp500.000 per unit. Pertanyaannya adalah berapa jumlah yang harus terjual agar perusahaan mencapai titik impas atau break even point. Nah, break even point ini adalah saat profit sama dengan 0. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian tapi juga tidak memperoleh keuntungan. Berapa jumlah yang harus terjual? Nah, formula dari BEP dalam unit itu adalah total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dari soal yang ada, maka biaya tetapnya adalah 500 juta rupiah, adapun harga jualnya adalah 500.000 rupiah dikurangi biaya variabel per unitnya 100.000 rupiah. Maka agar mencapai titik impas atau break even point, perusahaan sebulan harus menjual produk tersebut sebanyak 1.250 unit. Pertanyaan berikutnya adalah berapa penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan, penjualan dalam rupiah, yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan mencapai titik impas atau break even point. Maka BEP penjualannya mudahnya adalah jumlah BEP dalam unit dikali dengan harga jual per unitnya. Maka didapat perusahaan harus menjual dalam sebulan, penjualannya harus mencapai 625 juta rupiah agar mencapai break even point atau titik impasnya. Nah, bagaimana sekarang grafiknya? Nah, kita lihat di sini. Grafik dari sumbu X ini adalah unit atau quantity. Kemudian grafik dari sisi sumbu Y ini adalah rupiah. Nah, kurva total biaya tetap itu dia dimulai dari total biaya tetapnya dia 500 juta dan dia akan sama berapapun kuantitas yang dijual atau diproduksi, tapi dalam relevan range tertentu. Maka kurva total biaya tetap adalah dia horizontal. Nah, sedangkan kurva variabel dia dimulai dari titik origin, titik awal, yang berarti kalau kuantitasnya ini 0, maka dia total biaya variabelnya 0. Nah, dia akan naik, ya kan? Dia akan naik total biaya variabel seiring peningkatan jumlah terjual dan dia diasumsikan linear. Kurva total biaya atau total cost itu tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari 500 juta rupiah. Dalam artian, kalau kuantitas yang dijual 0, maka perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 500 juta. Dan dia kemudian naik seiring naiknya total biaya variabel. Oke, dia naik terus. Nah, BEP, total pendapatan, itu juga dimulai dari 0. Jadi kalau tidak ada penjualan atau penjualannya 0, maka total pendapatan 0 dan dia terus naik seiring dengan peningkatan dari penjualan, jumlah unit yang terjual. Nah, BEP itu adalah perpotongan di sini, perpotongan antara kurva total pendapatan dengan kurva total biaya. Nah, ini menghasilkan BEP dalam unit 1.250 harus terjual dan total penjualan harus 625 juta rupiah. Nah, daerah satu ini adalah daerah di mana kurva total biaya lebih tinggi daripada kurva total pendapatan. Nah, ini adalah daerah rugi karena pendapatan lebih besar daripada pendapatan lebih rendah daripada biaya. Sedangkan yang daerah 2 ini adalah daerah yang menghasilkan keuntungan karena kurva total pendapatan di atas total biaya. Nah, ini keuntungan karena pendapatan di atas biaya.